Selamat datang kembali di channel ini, teman-teman. Apakah kalian pernah merasa ada yang aneh, sesuatu yang tak bisa dijelaskan, menghampiri hidup kalian? Atau mungkin kalian pernah mendengar cerita tentang arwah yang gentayangan dan meminta doa? Nah, hari ini kita akan menyelami sebuah cerita misteri yang akan menggetarkan hati kalian. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya yang akan kita bagikan. Jadi, pastikan kalian tetap bersama kami, karena kita akan memulai perjalanan menegangkan ini bersama-sama. Desa Nyursari adalah sebuah desa kecil yang terletak di antara perbukitan hijau, dengan udara segar dan suasana yang damai. Malam itu, desa yang biasanya tenang dihiasi oleh cahaya bulan purnama yang menerangi jalanan setapak yang berkelok-kelok. Keheningan malam hanya terganggu oleh suara jangkrik dan desiran angin yang merayap di antara pepohonan. Rumah-rumah penduduk yang tersebar di sepanjang desa terlihat seperti pelita kecil yang berkelip di bawah langit yang gelap. Namun, ada satu rumah yang tampaknya lebih suram dari biasanya, rumah keluarga Pak Haji Arif. Keluarga ini dikenal karena keyakinan agama mereka yang sangat ketat. Mereka adalah penganut Wahabi, sebuah aliran yang tegas dalam menanggapi berbagai tradisi lokal, termasuk tahlilan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat desa. Tahlilan yang dilakukan untuk mendoakan orang yang telah meninggal, dianggap haram menurut ajaran Wahabi. Bagi keluarga Pak Haji Arif, doa bersama melalui tahlilan adalah suatu bid'ah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mereka yakini. Keluarga ini dengan keras menolak untuk mengadakan tahlilan bagi anggota keluarga mereka yang meninggal, meskipun hal itu bertentangan dengan tradisi yang sudah lama menjadi kebiasaan di desa tersebut. Malam itu, keheningan desa yang biasanya penuh dengan kehangatan suara doa dan tahlilan berubah menjadi sepi. Di tengah kegelapan, arwah Pak Haji Arif yang baru saja meninggal karena sakit merasa terabaikan. Dia merasa bahwa keluarganya tidak memberikan penghormatan yang layak dengan menolak doa-doa yang seharusnya diberikan setelah kepergiannya. Arwahnya pun mulai berkelana. Gentayangan di desa tersebut menuntut agar dia didoakan, agar jiwanya bisa tenang di alam kubur. Pak Haji Arif, seorang pria paruh baya yang dikenal sebagai tokoh agama di desanya, adalah sosok yang dihormati oleh banyak orang. Beliau adalah pemimpin dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama, dan meskipun beliau seringkali bersikap keras dalam menjaga keyakinannya, banyak orang yang menghargai keteguhan dan komitmennya pada prinsip hidup yang beliau anut. Namun, belakangan ini, kesehatannya mulai menurun. Beberapa bulan terakhir sebelum kepergiannya, Pak Haji Arif mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang sangat. Penyakit yang menyerangnya tidak dapat dideteksi dengan jelas, meski ia sudah mencoba berbagai jenis pengobatan. Warga desa yang biasa berkonsultasi dengannya mulai merasakan perubahan pada dirinya. Pak Haji Arif yang dahulu selalu terlihat tegap dan bugar kini tampak lesu, wajahnya pucat, dan tubuhnya semakin kurus. Meski demikian, beliau tetap tidak mau pergi ke rumah sakit, karena beliau percaya bahwa takdir adalah bagian dari takdir ilahi yang tak bisa dihindari. Beliau tetap memegang teguh prinsip-prinsip ajaran yang diyakininya, yang mengajarkan bahwa segala penyakit adalah ujian dari Allah. Namun, meskipun di luar sikap beliau sangat tegas, dalam hati Pak Haji Arif, beliau mulai merasa cemas dengan apa yang akan terjadi setelah kematiannya. Beliau sadar bahwa keluarga dan warga desa mungkin akan merasa terkejut dengan kepergiannya,
mengingat banyak hal yang belum ia selesaikan, terutama mengenai perbedaan keyakinan dengan tradisi desa. Namun, meskipun hati Pak Haji Arif tergerak untuk mencari ketenangan dalam doa, keluarganya tetap menolaknya. Mereka menganggap bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan tahlilan adalah hal yang tak perlu dilakukan. Karena sesuai dengan ajaran mereka, setiap doa cukup dilakukan secara pribadi tanpa perlu berkumpul dalam acara ritual seperti itu. Begitu Pak Haji Arif meninggal, segala ketegangan yang sudah ada sejak lama mulai muncul ke permukaan. Karena keluarga besar yang menolak tahlilan terpaksa menghadapi kenyataan bahwa ajaran mereka bertentangan dengan tradisi yang telah mengakar kuat di desa. Pemakaman Pak Haji Arif adalah sebuah prosesi yang penuh dengan perasaan campur aduk. Meskipun beliau adalah seorang tokoh yang dihormati, suasana pemakaman kali ini terasa berbeda. Warga desa yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir terlihat agak canggung. Mereka terpecah antara rasa hormat yang besar terhadap Pak Haji Arif dan perasaan bingung serta kecewa karena keluarganya menolak tahlilan. Sementara sebagian warga melanjutkan ritual mereka seperti biasa, ada juga yang diam-diam merasa bingung karena keluarga almarhum memilih untuk tidak mengadakan doa bersama. Mereka berusaha untuk tetap menjaga adab dan rasa hormat, meskipun ada ketegangan yang terasa di udara. Beberapa warga juga terlihat berbicara dengan pelan, mempertanyakan mengapa keluarga Pak Haji Arif tidak mengikuti tradisi yang sudah lama ada. Pemakaman berjalan dengan lancar, namun suasananya sepi dan sunyi. Tidak ada tangisan keras atau suara doa bersama, hanya suara langkah kaki yang terdengar pelan di tanah. Di sekeliling liang kubur, warga desa terlihat bergotong royong memikul jenazah dengan penuh kesungguhan, namun juga dengan perasaan canggung. Warga merasa seperti ada yang hilang dalam pemakaman ini, sebuah tradisi yang tidak bisa dilaksanakan. Setelah jenazah diturunkan ke dalam kubur, suasana menjadi hening. Hanya suara angin yang terdengar, dan bulan purnama masih bersinar terang, seakan melihat peristiwa yang sedang berlangsung. Tidak ada tahlilan, tidak ada doa bersama, hanya sepi yang menyelimuti. Namun, dalam hati banyak orang, ada kekosongan yang mendalam, karena mereka tahu bahwa ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang masih menggantung, sebuah doa yang belum dipanjatkan untuk almarhum Pak Haji Arif. Rumah duka Pak Haji Arif yang terletak di tengah desa kini dipenuhi oleh suasana sunyi yang begitu kental. Para tetangga datang, namun mereka hanya bisa berdiri diam, menundukkan kepala, dan tak ada yang berani berbicara banyak. Tidak ada yang berani mengajak keluarga Pak Haji Arif untuk mengadakan tahlilan atau doa bersama, meskipun itu adalah cara mereka untuk menghormati orang yang telah meninggal. Keluarga almarhum, yang mengikuti ajaran Wahabi, tetap teguh pada keyakinan mereka. Mereka menolak segala bentuk tradisi yang dianggap bid'ah, termasuk tahlilan. Bagi mereka, mendoakan orang yang telah meninggal cukup dilakukan melalui doa pribadi, tanpa perlu berkumpul dalam sebuah ritual. Ini adalah keputusan yang mereka buat berdasarkan keyakinan agama mereka. Namun keputusan ini menimbulkan kerisauan di kalangan warga desa yang sudah terbiasa dengan tradisi tahlilan yang turun-temurun. Suasana rumah duka menjadi terasa kaku. Tidak ada hiruk-pikuk pembicaraan atau tangisan yang mengiringi kepergian Pak Haji Arif. Warga yang datang merasa seperti tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya bisa berdiri di luar rumah, berbicara pelan, dan merasakan ketegangan yang terjadi antara keyakinan dan tradisi. Walaupun rumah itu tampak biasa, suasana di dalamnya jauh dari kata biasa.
Tidak ada ceria, tidak ada kegembiraan, hanya ketegangan yang terus melingkupi keluarga yang berduka. Inilah yang menjadi tantangan besar bagi desa ini, bagaimana menghadapi perbedaan keyakinan yang mengarah pada pemisahan antara mereka yang mengikuti ajaran Wahabi dan mereka yang memegang teguh tradisi adat istiadat yang sudah ada. Ketegangan di desa mulai terlihat semakin jelas. Warga desa yang telah terbiasa dengan tahlilan mulai saling berbisik, berbicara dengan nada yang lebih keras mengenai keputusan keluarga Pak Haji Arif yang menolak untuk mengadakan tahlilan. Tahlilan itu sudah menjadi bagian dari tradisi kita. Ini adalah cara kita untuk mengirim doa kepada yang telah meninggal, agar mereka tenang di alam sana. Keluh seorang ibu yang sedang memetik sayuran di kebun. Di warung kopi desa, percakapan mengenai keluarga Pak Haji Arif semakin menghangat. Beberapa warga merasa bahwa keluarga almarhum seharusnya tidak memaksakan keyakinan mereka kepada seluruh desa, karena tahlilan bukan hanya soal doa, tetapi juga soal menjaga hubungan sosial antar sesama. Mereka itu terlalu keras kepala. Kenapa tidak bisa menghargai tradisi kita? Ujar seorang pria setengah baya sambil meneguk kopi. Warga lainnya ikut serta dalam percakapan itu, saling menyampaikan pendapat mengenai keanehan yang terjadi di rumah duka. Mereka merasa bahwa mengabaikan doa bersama adalah tindakan yang tidak menghormati orang yang telah meninggal. Bahkan meskipun mereka tahu bahwa keluarga almarhum melakukannya karena keyakinan mereka. Ketegangan ini semakin meruncing, dan meskipun mereka mencoba untuk menghormati keputusan keluarga Pak Haji Arif, di dalam hati mereka merasa ada yang tidak beres. 3 hari setelah pemakaman Pak Haji Arif, suasana desa yang semula tampak damai dan tentram mulai berubah. Warga desa mulai merasakan adanya keganjilan yang tak dapat dijelaskan dengan logika biasa. Pada malam itu, ketika langit desa Nyursari dihiasi oleh cahaya rembulan yang terang, seorang warga yang sedang ronda malam melihat sesuatu yang mengerikan. Ia adalah Pak Joko, seorang pemuda yang dikenal rajin menjaga keamanan desa. Malam itu, Pak Joko sedang berjalan sendirian di jalan setapak yang mengarah ke jembatan desa. Ia mengamati suasana sekitar yang sepi, kecuali suara angin malam yang berhembus lembut. Namun, tiba-tiba ia melihat sosok yang tak biasa. Di ujung jalan, tampak sosok seorang pria berpakaian putih, dengan wajah yang tampak pucat dan matanya yang kosong. Pak Joko merasakan tubuhnya seperti dibekukan oleh rasa takut. Ia hampir tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Tetapi sosok itu terus berdiri di sana, menatap kosong ke arah jalan desa. Tanpa sadar, langkah kaki Pak Joko berhenti, dan jantungnya berdetak semakin kencang. Dengan cepat, Pak Joko menyadari bahwa sosok itu adalah Pak Haji Arif, yang baru saja meninggal. Sosok itu berdiri diam tanpa bergerak, tampak seperti sedang menangis. Dengan terbata-bata, Pak Joko berusaha untuk mendekat, namun tubuhnya tiba-tiba terasa sangat berat. Saat ia melangkah maju, sosok itu menghilang begitu saja, menghilang dalam kegelapan malam. Rasa takut langsung menguasai dirinya. Pak Joko merasa tubuhnya bergetar hebat. Ia mencoba mengumpulkan keberanian, tetapi tak lama kemudian, ia pingsan di tempat. Kejadian tersebut segera menyebar di kalangan warga desa, dan ketakutan mulai merambah ke setiap sudut. Mereka tak dapat memahami mengapa arwah Pak Haji Arif muncul begitu mendalam dan nyata, dengan ekspresi penuh kesedihan dan keputusasaan. Beberapa warga yang mendengar cerita Pak Joko mulai merasa cemas dan khawatir, tak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi.
Dalam hati mereka, mereka bertanya-tanya, apakah ini sebuah pertanda? Apakah arwah Pak Haji Arif yang belum mendapatkan doa yang layak membuatnya gentayangan? Pada pagi hari setelah kejadian malam itu, berita tentang Pak Joko yang pingsan mulai tersebar luas di kalangan warga desa. Beberapa warga yang terbangun lebih pagi, menuju pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari, terkejut melihat Pak Joko tergeletak di pinggir jalan. Ia tampak sangat lemah dan pucat, seperti orang yang baru saja menghadapi pengalaman mengerikan. Seorang ibu yang kebetulan lewat melihatnya dan bergegas membantunya. Dengan suara cemas, ia berteriak, Pak Joko, apa yang terjadi padamu?" Warga yang mendengar teriakan itu datang berkerumun dan segera mengangkat Pak Joko ke dalam rumah seorang tetangga terdekat. Pak Joko terbangun perlahan, tubuhnya masih gemetar dan wajahnya penuh ketakutan. Ketika ia akhirnya sadar, ia mulai menceritakan kejadian yang dialaminya semalam. Saya melihat Pak Haji Arif," katanya dengan suara gemetar. Dia berdiri di ujung jalan, menangis, matanya kosong, wajahnya pucat. Saya takut sekali. Warga yang mendengarkan cerita Pak Joko merasa tercengang. Mereka merasa tak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Pak Haji Arif yang telah meninggal 3 hari lalu muncul di tengah malam? Bukankah ini adalah hal yang tidak wajar? Beberapa warga mulai merasa cemas, terutama karena kejadian itu terjadi setelah keluarga almarhum menolak untuk mengadakan tahlilan atau doa bersama. Mereka mulai merasakan adanya hubungan antara kepergian Pak Haji Arif dan terjadinya peristiwa aneh ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya salah seorang warga dengan khawatir. Apakah ini tandanya bahwa arwah Pak Haji Arif belum tenang? Dengan suara lirih, seorang ibu menambahkan, mungkin dia mencari doa agar tenang. Namun, sebagian warga lainnya tidak bisa begitu saja menerima penjelasan semacam itu. Mereka merasa bahwa apa yang terjadi adalah sebuah kebetulan belaka atau bahkan cerita yang dibesar-besarkan. Tetapi perasaan cemas mulai melanda, dan ketakutan mulai menyebar seperti api yang membakar di setiap sudut desa. Kegelisahan di kalangan warga desa semakin meningkat. Kabar tentang penampakan Pak Haji Arif yang menangis di malam hari terus tersebar, dan banyak orang mulai merasa takut untuk keluar malam. Beberapa warga yang mendengar cerita ini menjadi sangat gelisah, terutama mereka yang bertugas menjaga keamanan desa. Mereka merasa bahwa ada sesuatu yang sangat tidak biasa sedang terjadi. Pada suatu malam, di tengah kecemasan itu, Kyai Soleh, ulama yang dihormati di desa, datang untuk memberikan nasihat dan penjelasan. Kyai Soleh dikenal bijaksana dan penuh dengan ilmu agama. Ia mendengar kabar tentang kejadian aneh yang menimpa Pak Haji Arif, dan ia merasa perlu untuk turun tangan. Kyai Soleh mengumpulkan warga di sebuah masjid yang terletak di tengah desa. Warga yang hadir terlihat cemas, dan banyak dari mereka yang mulai berbicara dengan suara pelan. "Kita tidak tahu pasti apa yang sedang terjadi," kata Kyai Soleh dengan lembut. "Namun, kita semua tahu bahwa setiap arwah yang meninggal akan merasakan ketenangan jika kita mendoakannya dengan ikhlas." Kyai Soleh kemudian melanjutkan, bisa jadi Pak Haji Arif sedang membutuhkan doa kita. Mungkin dia merasa terabaikan karena keluarganya menolak untuk melaksanakan tahlilan, sebuah tradisi yang kita jalankan sebagai bentuk rasa hormat kepada orang yang telah meninggal. Warga desa merasa terharu mendengar penjelasan Kyai Soleh.
Banyak di antara mereka yang merasa bersalah dan berpikir bahwa mereka seharusnya lebih peka terhadap perasaan almarhum. Kiai Soleh menyarankan agar warga desa berkumpul untuk mendoakan Pak Haji Arif, agar arwahnya dapat tenang dan tidak lagi gentayangan. Mari kita semua bersatu dalam doa. Jangan biarkan perbedaan keyakinan memecah kita. Yang terpenting adalah niat kita yang tulus untuk mendoakan orang yang telah meninggal, ya kata Kiai Soleh. Warga desa mulai berpikir ulang tentang sikap mereka, dan mereka mulai menyadari bahwa doa bersama adalah cara terbaik untuk menghormati almarhum dan mengatasi ketakutan yang kini menyelimuti desa. Malam selanjutnya, desa kembali diguncang dengan peristiwa yang membuat banyak warga merasa ngeri. Pada tengah malam, beberapa warga yang sedang ronda di jembatan desa melihat sesuatu yang tak terbayangkan. Mereka melihat Pak Haji Arif, sosok yang telah meninggal 3 hari lalu, berdiri di tengah jembatan, menangis tanpa suara. Wajahnya tampak penuh kesedihan, dengan matanya yang kosong dan tubuh yang tampak seperti tergantung di udara. Sosok itu tidak bergerak, tetapi aura yang dipancarkannya membuat para warga yang menyaksikannya merasa ketakutan luar biasa. Beberapa orang yang melihatnya berteriak ketakutan dan berlari menuju rumah mereka, sementara yang lain tampak kaku, tidak bisa bergerak. Itu dia, Pak Haji Arif, ya seru salah seorang warga. Dia menangis di jembatan, seperti tidak tenang. Sosok Pak Haji Arif hanya berdiri di sana, di bawah cahaya rembulan yang menyinari jembatan. Warga yang berada di sana merasa seolah-olah waktu terhenti. Beberapa orang mulai berdoa dengan tergesa-gesa, sementara yang lain berlarian untuk mencari perlindungan. Kejadian ini membuat ketegangan semakin meluas, dan pada keesokan harinya, kabar tentang penampakan tersebut menyebar begitu cepat. Kini, hampir semua orang di desa merasa takut untuk keluar malam. Mereka bertanya-tanya, apakah arwah Pak Haji Arif benar-benar mencari doa agar tenang di alam kubur, atau apakah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di desa mereka? Desas-desus tentang arwah Pak Haji Arif yang bangkit kembali semakin meluas dan menjadi bahan perbincangan di kalangan warga desa. Beberapa orang mulai percaya bahwa almarhum telah kembali untuk mencari keadilan atau bahkan untuk meminta maaf karena keluarga almarhum tidak memberikan doa yang layak. Mungkin dia bangkit karena belum menerima doa yang seharusnya, ujar seorang warga dengan suara gemetar. Mungkin ada yang salah dengan cara keluarganya memperlakukan kematiannya. Beberapa orang percaya bahwa arwah Pak Haji Arif ingin menunjukkan bahwa ada sesuatu yang belum diselesaikan, dan mereka mulai menduga bahwa mungkin ada alasan di balik kematian Pak Haji Arif yang belum terungkap. Ada yang mengatakan bahwa almarhum terlibat dalam suatu ritual atau pesugihan yang belum diselesaikan, sementara yang lain mulai berprasangka buruk, berpikir bahwa Pak Haji Arif mungkin terlibat dalam praktik yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Namun, Kiai Soleh kembali memberikan penjelasan yang menenangkan. Jangan biarkan desas-desus ini menguasai hati kita, kata Kiai Soleh. Mari kita berfokus pada kebaikan dan niat tulus untuk mendoakan almarhum. Meskipun begitu, perasaan takut dan cemas terus melanda sebagian besar warga desa, dan mereka bertanya-tanya apakah kejadian-kejadian aneh ini akan terus berlanjut. Pada malam yang sangat tenang, sebuah suara aneh terdengar dari arah pemakaman Pak Haji Arif. Suara itu seperti datang dari jauh, namun semakin mendekat, dan terdengar jelas oleh beberapa warga yang sedang beristirahat. Suara yang terdengar adalah rintihan yang begitu memilukan,
seperti suara seseorang yang sedang merintih dalam penderitaan yang sangat berat. "Doakanlah aku." Suara itu terdengar seperti berasal dari kedalaman tanah, bergaung di udara yang dingin. "Jalanku gelap, aku disiksa, aku dicambuk." Rintihan itu terus bergema, membuat ketakutan yang semakin mendalam di hati setiap orang yang mendengarnya. Beberapa warga yang mendengar suara tersebut langsung terbangun, merasa tubuh mereka gemetar oleh ketakutan yang luar biasa. Mereka tidak tahu apakah suara itu benar-benar berasal dari arwah Pak Haji Arif atau hanya halusinasi. Namun, mereka merasa sangat yakin bahwa suara itu datang dari tempat pemakaman yang tidak jauh dari rumah mereka. Warga yang mendengar segera berlari keluar rumah, mencari-cari sumber suara yang mengerikan itu. Mereka berusaha untuk menemui siapapun yang bisa memberikan penjelasan mengenai kejadian tersebut. Namun, tidak ada seorang pun yang terlihat di sekitar tempat itu, dan suara itu hanya terdengar di udara. Setiap kata yang diucapkan dalam rintihan tersebut sangat jelas, seolah-olah arwah Pak Haji Arif benar-benar berbicara langsung kepada mereka. Warga yang merasa ketakutan mulai mengumpulkan keberanian untuk berkumpul di masjid desa, berharap mendapatkan penjelasan dari Kyai Soleh atau seseorang yang lebih tahu mengenai apa yang sedang terjadi. Suara yang menggema itu hanya semakin memperburuk ketegangan yang sudah ada. Warga desa mulai merasa bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih mendalam sedang terjadi, sesuatu yang tidak bisa mereka hindari lagi. Keesokan harinya, kabar tentang rintihan Pak Haji Arif yang terdengar semalam segera menyebar ke seluruh desa. Ketakutan yang telah melanda warga semakin membesar, dan semakin banyak yang merasa cemas dan takut dengan kejadian aneh yang terus terjadi. Beberapa warga, terutama mereka yang tinggal di dekat area pemakaman, mulai merasakan bahwa rumah mereka terasa sangat berbeda setelah malam itu. Ada rasa takut yang tidak dapat dijelaskan, dan suasana desa yang sebelumnya tenang dan damai kini penuh dengan kekhawatiran. Namun, di tengah semua perasaan cemas itu, seorang anak kecil yang sedang bermain di halaman rumahnya tiba-tiba terjatuh dan mulai berbicara dengan suara yang tidak biasa. Suara anak itu terdengar seperti suara orang dewasa, namun sangat jelas dan terdengar penuh dengan perasaan yang dalam. "Doakan aku menderita." Kata anak tersebut membuat orang-orang yang mendengarnya terkejut dan bingung. Warga yang menyaksikan kejadian itu merasa semakin tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Anak itu, yang sebelumnya bermain dengan riang, kini berbicara dengan suara aneh, seolah-olah tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Warga yang menyaksikan peristiwa ini merasa ada sesuatu yang sangat tidak biasa sedang terjadi. "Apa yang terjadi padamu, Nak?" tanya seorang ibu dengan cemas. Anak itu menjawab, Aku disiksa. Jalanku gelap, aku membutuhkan doa." Suara itu kembali terdengar begitu jelas, seperti berasal dari dalam hati anak tersebut, tetapi kata-kata itu bukan berasal dari anak kecil itu sendiri. Semua yang mendengarnya merasa ngeri. Anak itu kemudian terdiam dan tidak bisa mengingat apa yang baru saja dia katakan. Warga yang menyaksikan kejadian ini merasa ada sesuatu yang luar biasa terjadi pada anak tersebut, dan mereka segera bergegas untuk menghubungi Kyai Soleh. Ketika Kyai Soleh mendengar cerita ini, ia mulai merasakan ada sesuatu yang lebih besar dan mendalam sedang terjadi. Ia mulai berpikir bahwa arwah Pak Haji Arif mungkin tengah merasuki anak kecil itu untuk menyampaikan pesan dan memohon doa. Ini bukan kebetulan, jika kata Kyai Soleh,
Arwah almarhum meminta agar kita mendoakannya, agar dia mendapatkan ketenangan. Malam berikutnya, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Warga desa mulai merasakan bahwa ketenangan yang selama ini mereka nikmati telah hilang. Setiap malam, suara-suara aneh seperti rintihan dan tangisan terdengar di sekitar area pemakaman Pak Haji Arif. Beberapa warga yang berani berjalan melewati pemakaman merasa ada sesuatu yang mengintai mereka, sesuatu yang tidak dapat mereka lihat dengan mata telanjang, namun dapat mereka rasakan dengan sangat jelas. Suasana desa yang semula damai kini terasa menekan, seperti ada sesuatu yang sangat mengganggu. Warga yang sedang beristirahat di rumah masing-masing merasa terbangun tengah malam oleh suara-suara aneh yang datang dari luar. Namun, ketika mereka memeriksa, tidak ada siapapun di luar. Setiap kejadian ini semakin membuktikan bahwa ada hal yang lebih besar yang sedang terjadi, dan banyak warga yang merasa ketakutan semakin mendalam. Mereka merasa seperti terjebak dalam perasaan tidak aman, seolah-olah teror ini tidak akan pernah berhenti. Berita tentang kejadian-kejadian aneh ini terus menyebar dari mulut ke mulut, dan semakin banyak warga desa yang merasa takut untuk tidur di malam hari. Ketakutan semakin merajalela, dan mereka merasa seperti kehilangan kendali atas keadaan mereka. Di tengah keresahan ini, Kyai Soleh kembali mengumpulkan warga desa untuk memberikan penjelasan dan mencari solusi. Kita harus menghadapi ketakutan ini dengan keberanian, kata Kyai Soleh dengan penuh keyakinan. Almarhum Pak Haji Arif meminta doa kita, dan kita harus memberikannya dengan tulus. Namun, meskipun Kyai Soleh telah memberikan penjelasan, sebagian besar warga desa tetap merasa cemas. Mereka bertanya-tanya mengapa arwah Pak Haji Arif memilih untuk menampakkan diri dengan cara yang begitu menakutkan. Apakah ini hukuman bagi kita semua karena tidak melakukan doa bersama? Tanya salah seorang warga dengan suara gemetar. Apakah kita telah berbuat salah? Dalam kebingungannya, warga desa merasa semakin terpojok oleh ketakutan yang terus membayangi. Ketika perasaan cemas semakin melanda desa, desas-desus tentang Pak Haji Arif semakin berkembang. Warga desa yang sudah terbiasa dengan kehidupan yang tenang kini merasa kesulitan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mulai bertanya-tanya apakah almarhum Pak Haji Arif terlibat dalam sesuatu yang lebih besar, yang melibatkan ritual atau praktik yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Ada yang mengaitkan kejadian-kejadian aneh ini dengan pesugihan atau ritual gelap yang dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya. Mungkin almarhum Pak Haji Arif memiliki ilmu tertentu yang tidak kita ketahui. Ujar seorang warga yang merasa curiga. Mungkin dia menggunakan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan atau kekuatan. Beberapa warga yang percaya pada hal-hal mistis mulai menyebarkan gosip ini, menambahkan bumbu cerita tentang Pak Haji Arif yang terlibat dalam praktik-praktik yang dianggap tabu oleh sebagian besar warga desa. Mereka merasa bahwa kejadian-kejadian aneh ini adalah akibat dari tindakan almarhum yang belum sepenuhnya mereka pahami. Namun, ada juga warga yang berusaha untuk menenangkan suasana. Jangan terlalu cepat percaya pada desas-desus, kata seorang ibu bijak yang sudah lama tinggal di desa tersebut. Kita harus ingat bahwa semua ini bisa jadi ujian bagi kita. Kita harus tetap mendoakan almarhum agar arwahnya tenang. Meskipun ada berbagai spekulasi dan gosip yang beredar, banyak juga warga yang mulai merasa bahwa yang paling penting sekarang adalah mendoakan Pak Haji Arif agar ia bisa mendapatkan kedamaian di alam kubur.
Warga desa merasa terpecah, dengan sebagian percaya pada desas-desus tentang ritual gelap, sementara yang lain merasa bahwa hanya doa yang bisa membawa ketenangan. Pembicaraan mengenai kejadian aneh yang menimpa Pak Haji Arif semakin memanas, terutama di warung kopi desa. Di sana, warga desa yang biasanya menikmati secangkir kopi sambil bercakap-cakap, kini lebih sering membicarakan kejadian-kejadian menakutkan yang terjadi sejak kematian almarhum. Mereka merasa bahwa kejadian-kejadian ini tidak bisa dianggap sepele, dan semakin banyak yang mulai percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi. Dulu, kita sering mendengar cerita tentang orang yang bangkit setelah mati, tapi ini berbeda, kata salah seorang warga dengan suara pelan. Arwah Pak Haji Arif datang dengan cara yang begitu nyata, begitu mengerikan. Percakapan ini berkembang menjadi spekulasi yang semakin liar, dan banyak warga yang mulai mempertanyakan keyakinan mereka sendiri. Beberapa orang mulai merasa khawatir apakah mereka akan menjadi korban teror yang sama, sementara yang lain merasa semakin cemas karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, ada beberapa orang yang mencoba untuk menenangkan situasi. Semua ini adalah ujian bagi kita, kata seorang pria yang lebih tua. Kita harus tetap menjaga hati kita dan mendoakan almarhum agar dia mendapatkan kedamaian. Meskipun ada berbagai pendapat yang saling bertentangan, satu hal yang pasti, ketakutan yang melanda desa ini semakin menjadi-jadi. Warga desa merasa terjebak dalam keadaan yang tak pasti, dan tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Namun, meskipun perasaan takut terus menguasai mereka, ada satu hal yang tidak bisa mereka lupakan. Pak Haji Arif yang meminta doa dari mereka semua. Karena ketakutan yang semakin meluas di desa Nyursari, warga desa yang sebelumnya hidup dalam kedamaian, kini merasakan kecemasan yang mendalam. Kejadian-kejadian aneh yang melibatkan arwah Pak Haji Arif membuat warga merasa terpojok, tak tahu harus berbuat apa. Mereka merasa bahwa ketenangan yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka kini hilang, digantikan oleh rasa takut yang mencekam. Setelah mendengar desas-desus yang beredar dan melihat kejadian-kejadian yang tak dapat dijelaskan secara logika, warga mulai merasa bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk mengatasi perasaan cemas dan teror yang terus menghantui mereka. Ketakutan semakin merajalela, dan suara rintihan Pak Haji Arif yang terdengar di malam hari seakan terus menghantui pikiran mereka. Warga yang dulunya berani keluar malam untuk beraktivitas kini merasa ketakutan untuk melangkah keluar rumah setelah gelap. Anak-anak tidak berani bermain di luar, dan orang dewasa terpaksa menghindari tempat-tempat tertentu yang sebelumnya mereka anggap biasa. Ketegangan yang melanda semakin memperburuk suasana desa. Dalam kondisi seperti itu, beberapa warga merasa bahwa mereka perlu berkumpul dan berbicara untuk mencari solusi. Mereka merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi ketakutan ini adalah dengan memohon bantuan kepada ulama atau pemimpin agama desa, agar bisa memberikan penjelasan yang dapat meredakan kekhawatiran mereka. Maka, sekali lagi, Kiai Soleh dipanggil untuk memberikan petunjuk. Kiai Soleh, yang dikenal bijaksana dan mampu menenangkan hati banyak orang, mendengarkan keluh kesah warga desa. Dengan sabar, ia menanggapi segala kegelisahan yang disampaikan. Ini adalah ujian bagi kita semua, kata Kiai Soleh dengan tegas. Kita harus bersatu dalam menghadapi ketakutan ini. Kita harus mendoakan almarhum agar tenang di alam kuburnya. Kiai Soleh mengingatkan bahwa doa bersama adalah cara yang paling baik
untuk membantu arwah Pak Haji Arif agar mendapatkan kedamaian. Meski ada sebagian warga yang masih ragu dan merasa takut, banyak yang akhirnya mulai meyakini bahwa ini adalah jalan terbaik untuk menghentikan teror yang terus berlangsung. Namun, pada saat yang sama, warga yang merasa ragu juga mulai bertanya-tanya tentang sikap keluarga almarhum yang tidak mau melakukan tahlilan, sebuah tindakan yang menurut mereka merupakan penghormatan yang seharusnya diberikan untuk orang yang telah meninggal. Warga desa yang kebingungannya semakin menjadi-jadi akhirnya sepakat untuk melaksanakan doa bersama, meskipun ada keraguan di dalam hati mereka. Meskipun keputusan untuk mengadakan doa bersama telah disepakati, perasaan cemas dan takut masih membayangi sebagian besar warga desa Nyiursari. Keluarga almarhum yang mengikuti ajaran Wahabi tetap tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengizinkan pelaksanaan tahlilan atau doa bersama setelah kematian Pak Haji Arif. Keengganan mereka untuk melaksanakan tradisi yang dianggap mereka bid'ah tersebut justru menambah beban perasaan warga yang sudah terlanjur khawatir. Namun, teror yang dialami oleh warga desa semakin parah dan membuat mereka merasa bahwa sudah saatnya untuk mengambil tindakan. Beberapa warga yang sebelumnya skeptis mulai mempercayai bahwa arwah Pak Haji Arif memang tengah mencari doa dan penghormatan dari mereka. Berita tentang kejadian-kejadian aneh terus tersebar, dan warga yang tinggal di sekitar pemakaman mulai melaporkan kejadian-kejadian seram yang mereka alami setiap malam. Teror yang terus berlanjut membuat mereka merasa bahwa mereka harus segera melakukan sesuatu untuk mengakhiri gangguan ini. Sementara itu, keluarga almarhum tetap tidak terpengaruh oleh kejadian-kejadian tersebut. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar, sesuai dengan keyakinan mereka. Mereka tidak merasa ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan meskipun ada laporan tentang arwah Pak Haji Arif yang menampakkan diri setiap malam. Keluarga almarhum tetap berpegang teguh pada ajaran yang mereka yakini dan tidak menganggap perlu untuk mengikuti tradisi yang sudah dilakukan turun-temurun oleh warga desa. Namun, ketakutan semakin meluas, dan semakin banyak warga yang merasa bahwa teror ini hanya akan berhenti jika mereka mendoakan almarhum. Ketika Kiai Soleh kembali mengumpulkan warga untuk membicarakan masalah ini, ia mendapati bahwa semakin banyak orang yang datang dengan niat untuk membantu, meskipun ada sebagian warga yang merasa bahwa mereka masih belum sepenuhnya yakin. Pada akhirnya, keputusan untuk melakukan doa bersama tetap dilaksanakan, dan warga desa akhirnya memutuskan untuk mendoakan Pak Haji Arif agar ia mendapatkan kedamaian yang selama ini ia cari. Pada malam yang telah ditentukan, warga desa berkumpul di masjid untuk melaksanakan doa bersama bagi arwah Pak Haji Arif. Meskipun masih ada beberapa yang merasa takut dan cemas, banyak di antara mereka yang datang dengan niat tulus untuk membantu almarhum agar tenang di alam kuburnya. Kiai Soleh memimpin doa bersama dengan penuh hikmat, dan suasana di masjid terasa sangat serius dan penuh pengharapan. Mari kita semua memanjatkan doa, memohon kepada Allah untuk memberikan ketenangan bagi arwah Pak Haji Arif, kata Kiai Soleh dengan suara lembut namun tegas. Warga yang hadir mengikuti dengan penuh perhatian, berdoa dengan sepenuh hati agar almarhum diberikan kedamaian dan arwahnya bisa tenang di alam kubur. Selama doa bersama berlangsung, beberapa warga yang sebelumnya ragu mulai merasa lebih tenang. Mereka merasakan kehadiran Allah dalam setiap kata yang mereka ucapkan, dan mereka merasa bahwa mereka melakukan sesuatu yang baik untuk almarhum. Sementara itu, di luar masjid, suasana desa yang semula mencekam kini terasa lebih tenang.
beberapa warga yang berada di luar mulai merasakan perubahan dalam udara, seperti ada kedamaian yang mulai mengalir. Setelah doa bersama selesai, Kyai Soleh menegaskan agar warga terus mendoakan almarhum setiap hari, agar arwahnya dapat beristirahat dengan tenang. Beberapa warga yang telah merasakan ketenangan mulai mengakui bahwa doa bersama ini adalah langkah yang benar. Mereka merasa bahwa segala perasaan takut yang mereka alami selama ini bisa sedikit teratasi. Namun, meskipun banyak yang merasa lega, ada juga yang tetap merasa khawatir. Mereka bertanya-tanya apakah doa bersama ini cukup untuk mengakhiri segala teror yang sudah berlangsung begitu lama. Semua pertanyaan itu, meskipun tidak terjawab langsung, tetap ada di dalam hati mereka, karena ketakutan yang telah mengakar cukup dalam. Pada malam setelah doa bersama dilakukan, suasana desa Nyur Sari akhirnya mulai terasa lebih tenang. Tidak ada lagi suara rintihan atau tangisan yang terdengar dari arah pemakaman, dan arwah Pak Haji Arif tampaknya telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Warga desa yang semula cemas dan ketakutan kini merasa lega. Mereka yang sebelumnya merasa terganggu dengan teror yang terus menghantui mulai merasakan perubahan yang besar. Keheningan malam yang semula terasa begitu mencekam kini kembali seperti biasa, dengan suara angin yang berhembus lembut dan bunyi jangkrik yang menemani suasana malam. Beberapa warga yang sebelumnya takut untuk keluar rumah setelah gelap kini mulai merasa lebih tenang dan bisa tidur dengan nyenyak. Mereka yang hadir dalam doa bersama merasa bahwa mereka telah melakukan hal yang benar. Keputusan untuk mendoakan almarhum ternyata membawa perubahan yang besar bagi desa. Aroma semerbak wangi mulai tercium dari rumah almarhum, sebuah tanda yang diyakini oleh sebagian besar warga sebagai tanda bahwa arwah Pak Haji Arif telah tenang. Warga desa merasa bahwa doa mereka telah diterima oleh Allah dan bahwa ketenangan yang mereka rasakan adalah hasil dari kebaikan yang mereka lakukan. Meski demikian, ada beberapa orang yang masih merasa tidak yakin sepenuhnya, tetapi mereka mulai lebih memahami bahwa ketenangan tidak selalu datang dengan mudah. Ketika malam semakin larut, dan udara desa yang semula terasa berat kini menjadi lebih ringan, warga desa merasa bahwa mereka telah berhasil mengatasi ketakutan yang sempat menguasai mereka. Arwah Pak Haji Arif, yang dulu gentayangan meminta doa, kini telah mendapatkan kedamaian yang ia cari. Desa Nyur Sari kembali tenang, dan kehidupan pun mulai berjalan seperti semula. Meskipun ingatan akan kejadian-kejadian aneh itu tetap membekas dalam hati mereka. Setelah malam yang penuh doa itu, kehidupan di desa Nyur Sari kembali normal, meskipun ada yang merasa sedikit tertekan dengan kenangan akan teror yang pernah melanda. Hari-hari berlalu dengan damai, dan arwah Pak Haji Arif yang sebelumnya gentayangan kini tidak lagi muncul. Tidak ada lagi suara rintihan yang terdengar dari pemakaman, dan desa kembali seperti dahulu. Warga desa mulai merasakan bahwa segala ketakutan yang pernah mereka alami perlahan menghilang, tergantikan dengan kedamaian yang kini mereka rasakan. Kehidupan kembali berjalan dengan tenang, dan meskipun kejadian tersebut menjadi cerita yang selalu dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan warga, mereka merasa lebih kuat setelah melalui ujian tersebut. Aroma semerbak wangi yang terasa dari rumah almarhum semakin menghilang, tetapi rasa damai yang ditinggalkan oleh doa bersama tetap bertahan di hati mereka. Pak Haji Arif, yang semula meminta doa dari warga desa, kini telah mendapatkan ketenangan di alam kubur. Desa Nyur Sari yang sebelumnya dikelilingi rasa takut kini dipenuhi dengan rasa syukur, karena mereka telah berhasil mengatasi ketakutan tersebut dengan kekuatan doa.
Arwah Pak Haji Arif telah tenang, dan desa kembali damai, aman, dan harmonis. Terima kasih sudah menonton cerita penuh misteri kali ini. Kalau kalian suka dengan kisah seram dan cerita-cerita menegangkan lainnya, jangan lupa untuk like, share, dan tentunya subscribe ke channel ini. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kalian selalu jadi yang pertama mengetahui video-video terbaru dari kami. Jangan ragu untuk tinggalkan komentar di bawah, cerita atau pengalaman apa yang pernah kalian alami. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga keselamatan dan selalu waspada. Sampai bertemu, teman-teman.